Halo, jumpa lagi dalam pembahasan kali ini. Oke, pembahasan kali ini tentang soal SBMPTN, terutamanya soal nomor 41 sampai nomor 45. Nah, kita mulai langsung saja ke teksnya ya. Nah, di sini sudah tersedia teks untuk nomor 1 sampai nomor 45 yang terdiri dari 4 paragraf. Ya, ini paragraf pertama, ini paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Bisa dilihat di sini paragrafnya lumayan panjang, apalagi paragraf 4. Tapi perlu diingat untuk menghemat waktu dalam mengerjakan soal SBMPTN atau UTBK atau sejenisnya, kita sebaiknya menghindari untuk membaca teks terlebih dahulu, tapi kita membaca soal terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke soal nomor 41. Nah, di sini nomor 41 soalnya berbunyi, which one of the following best expresses the main point of the passage? Nah, di sini main point berarti ini membahas tentang ide pokok gitu ya. Nah, saya hapus terlebih dahulu. Oke, ini biar oke. Ini ya. The main point. Nah, kalau kita bertemu dengan soal yang menanyakan tentang main point, itu hampir sama seperti main idea, gitu ya. Hampir sama seperti main idea. Gitu ya. Atau concern. Nah, itu menanyakan ide pokok. Nah, biasanya ini atau topic about gitu ya. Nih, ada topic about, ada concern, ada main idea, itu menanyakan ide pokok atau isi teks secara umum. Nah, untuk itu, kalau kita bertemu soal semacam ini, sebaiknya kita langsung mengecek ke teks gitu ya. Nah, teksnya karena lumayan panjang, ada di slide sebelumnya. Nah, ini dia. Seperti yang sudah kita pahami sebelumnya, kalau kita mencari ide pokok, sebaiknya kita mengecek di bagian awal masing-masing paragraf terlebih dahulu. Ya. Ini. Yang kedua, mulai dari when gray marketing occurs across boundaries. Paragraf ketiga, trademark owner argue against gray marketing practice. Clearly jeopardies trademark owners. Sampai sini nih ya. Sampai titik. Nah. Include spray and kemudian di paragraf keempat ada current debate over regulation of gray marketing focuses on 3 disparate theories, and confusingly applied to parallel cases: universality, exhaustion, and territoriality. Nah, ini ada 4. Yang pertama, di paragraf pertama,
Ini membahas tentang the selling of trademark. Gray marketing itu apa? Katanya definisinya ada the selling of the trademark products through channels of distribution not authorized by the trademark holder. Nah, ini jadi gray marketing itu katanya menjual produk tapi nggak yang resmi. Jalur penjualannya nggak resmi. Can involve distribution of goods either within a market region or across market boundaries, gitu ya. Nah, ini dia ada typo sepertinya ya. Oke, ini boundaries itu nggak ada spasinya. Nah, itu ya, jadi dia bisa katanya jalur nggak resmi itu atau gray marketing itu bisa menjual melewati batas-batas wilayah yang sudah ditentukan, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada satu produk, misalnya produk permen, kata produsen ini cuma kamu berhak menjual cukup wilayah Lampung, tapi dia bisa menjual lewat dari wilayah Lampung seperti misalnya di Palembang, Jakarta, begitu ya. Nah, ini gray marketing. Oke. Yang paragraf kedua itu when gray marketing occurs across market boundaries, it is typically in an international setting and may be called parallel importing. Nah, gitu. Misalnya kalau kamu suka jalan-jalan ke luar negeri, misalnya suka misalnya ke Malaysia, katanya misalnya coklat di Malaysia lebih enak daripada di Lampung misalnya. Nah, kamu berangkat ke Malaysia jalan-jalan sambil pulangnya bawa coklat jumlah banyak terus kamu jual di sini. Nah, itu namanya parallel importing dan kamu sudah melakukan yang namanya gray marketing. Lanjut lagi, paragraf 3, trademark owners justifiably argue against gray marketing practices. Such practices, ya, ini lebih ke kerugiannya untuk si produsen atau pemilik merek dagang, gitu ya. Dan consumers who purchase trademark goods in the gray marketing do not get the same extended product, yaitu pre and post sale service. Misalnya kalau kamu beli handphone misalnya nih dari gray market atau kita biasa pernah dengar yang namanya black market gitu ya. Misalnya handphone beli di luar negeri nggak lewat distributor resmi di Indonesia. Nah, kamu kalau berarti kamu nggak dapat layanan pre and post sale. Maksudnya di sini kalau ada kerusakan, servis, kamu nggak bisa klaim di Indonesia karena kartu garansi di luar negeri gitu ya. Nah, itu. Terus terakhir di paragraf keempat itu tentang current debate over regulation of gray marketing. Nah, ini tentang peraturan hukumnya tentang gray marketing. Nih, ya. Nah, ada sudut pandang yang dipakai yaitu universality, exhaustion, and territoriality. Nah, territoriality itu satu universality, exhaustion, and territoriality pastinya dijelaskan lebih lanjut di dalam paragraf 4 ini. Ini contohnya exhaustion, ya, universality and territoriality. Jadi begitu ya. Jadi bisa kita ambil sedikit kesimpulannya tentang paragraf 1 tadi. Paragraf 1 lebih ke definisi gitu ya. Definisi dari
gray market. Ya, jadi isi paragraf keseluruhan tentang gray marketing. Terus yang kedua, setelah definisi adalah bentuknya yang sudah internasional ya. Yang disebut parallel importing. Ini bisa kita bilang contoh skala internasional atau global gitu ya. Nah, paragraf ketiga tadi kerugiannya. Kerugian kalau kamu ikut gray marketing. Sedangkan paragraf keempat melihat sisi hukum. Sisi hukum gimana gray marketing ini bisa ditindak dari segi mana gitu ya. Karena kan tadi kerugiannya itu merugikan baik pemilik merek dagang maupun pembeli kan, gitu ya. Makanya dia harus ada aturan hukumnya di sini. Oke, kita coba cocokkan di opsi jawaban nomor yang A misalnya. Gray marketing is unfair to trademark owners and should be legally controlled. Katanya harus nah iya ya, gray marketing ini mencakup ini, dan ini. Paragraf A sudah mencakup 1, 2, 3, 4. Kita simpan dulu ya. Jadi nggak adil dan membuat kerugian sehingga harus dikontrol secara hukum. Itu ya. Jadi mencakup 1, 2, 3, dan 4. Yang B, gray marketing is practiced in many different forms and places, and legislators should recognize the futility of trying to regulate it. Regulate legislator ini paragraf 4. Many different forms and places ini lebih ke paragraf 2. Nah, ini gray marketing is practice. Nah, ini kerugiannya nggak dibahas di opsi B, berarti nggak usah dipilih. The mechanism used to control gray marketing across markets. Mekanisme untuk mengontrol gray marketing across markets are different from those most effective in controlling gray marketing within markets. Ini lebih ke kontrolnya, jadi lebih masuk ke 4 saja. Nah, ini sebaiknya jangan dipilih. The three trademark law theories that have been applied in gray marketing cases lead to different case outcomes, dan ini fokus cuma di paragraf 4 saja, jadi sebaiknya nggak usah dipilih. Current theories used to interpret trademark laws have resulted in increased gray marketing activity. Teori-teori to interpret trademark laws. Nah, ini paragraf 4 lagi. Jadi sebaiknya yang ini jangan dipilih. Sehingga kita bisa berkesimpulan nomor 41 yang paling cocok itu yang A. Oke ya. Lanjut lagi ke nomor 42. Nah, nomor 42 ini pertanyaannya bisa kita baca bersama-sama. The function of the passage. Nah, ini lebih fungsionalnya ya. Lebih ke kegunaan dari teksnya. Nah, kalau membahas kegunaan teks, ini kan sama aja ya seperti nomor 1, yaitu meminta kita mengetahui isi secara umum gitu ya.
isinya secara garis besar apa fungsi teksnya. Setelah kita pelajari tadi yang di paragraf 1 itu lebih ke definisi dari gray marketing, paragraf 2 lebih ke skalanya ya, yang secara internasional yang disebut parallel importing. Paragraf 3, kerugian, karena menimbulkan kerugian sehingga harus ditindak secara hukum atau regulasi aturannya, ya, hukumnya bagaimana, gitu ya. Nah, di sini kita cek satu persatu. Yang A, criticize the motive and methods of those who practice. Mengkritisi motif dan metode. Ini lebih ke paragraf 2 saja ya. Ini nggak usah dipilih. Evaluate the effect of both channel flow diversion and parallel importation. Cuma parallel importation, jadi ini kurang pas. Discuss the methods that have been used to regulate gray marketing and evaluate such method degrees of success. Discuss the method that have used to regulate gray marketing. Ini ke paragraf 4 ya. Ini jadi kurang pas. Nah, yang D, describe a controversial marketing practice. Controversial marketing practice itu ini si gray marketing ini ya, and evaluate several legal views regarding it. Nah, ini ke 4 gitu ya. Ini jadi sesuatu yang kontroversial dan ini cocok. Discuss situations in which certain marketing practices are common and analyze the economic factors responsible for their development. Loh, kok ini malah cuman 1-2 ya, lebih ke 1-2. Kenapa bisa tumbuh gray marketing, begitu katanya ya. Jadi ini kurang pas yang E, jadi kita sebaiknya pilih yang D. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 43. Nah, di nomor 43 ini kita cek lagi apa yang ditanyakan oleh pembuat soal. Which one of the following does the author offer an argument against gray marketing? Nah, di sini kita mengecek satu persatu. Karena which one of the following ini berarti yang ditanyakan itu detail information. Nah, di sini pilihan A, manufacturers find it difficult to monitor the effectiveness of promotional efforts made on behalf of products that are gray marketed. Nah, katanya produsen nggak bisa mengontrol. Coba yang B, gray marketing can discourage product promotion by authorized distributor. Ya, katanya gray marketing itu nggak bisa menyebabkan keengganan dari distributor resmi untuk melakukan promosi. Yang C, gray marketing forces manufacturers to accept the low profit margins that result from quantity discounting. Tapi ini kayaknya nggak disebutin ya, diskon gitu. Yang D, gray marketing discourage competition. Oke, among unauthorized dealers. Ini nggak juga disebutin tadi ya.
quality standards in the manufacture of products likely to be gray marketed may decline. Apakah membahas kualitas standar? Enggak. Coba kita cek. Ternyata ini ada di paragraf ketiga tadi karena menyangkut tentang kerugian ya. Nih. Extended product gitu ya. Pre and post sale service. Nah, kerugiannya equally important. Authorized distributors may cease. Cease itu sama seperti stop. Ya. Cease. Cease itu artinya bukan cheese tapi cease. Kalau cheese itu keju, kalau cease itu stop. Nah. Equally important, authorized distributors may cease to promote the product gitu ya. Jadi dia enggan mempromosikan produknya gitu ya. Nah, ini yang disebutin. Kalau yang ini nggak disebutkan juga ya. Jadi cocok pilihan jawabannya dengan paragraf ketiga di sini terkait dengan promosi. Promotion dengan promote. Ya. Oke, jadi pilihan yang cocok itu yang B. Lanjut, nomor 44. The information in the passage. Nah, ini udah saya langsung tampilkan teksnya ya. Ini teksnya. Ini diambil dari paragraf keempat. Karena cocok dengan pertanyaannya. The information in the passage suggests that proponents, apa itu proponents? Pendukung of the theory territoriality, ada di paragraf 4, would probably differ from proponents, pendukung dari theory of exhaustion on which one of the following. Ya. Nah, kita cek dulu teori exhaustion itu seperti apa. Nah, itu ya. Jadi, ketika produsen atau pemilik dagang menjual produknya, berarti dia sudah kehilangan semua haknya atau melepas semua haknya terhadap produk tersebut gitu ya. Nah, kekurangannya teori ini digunakan yaitu gray marketing practices are allowed to continue. Jadi tetap berlanjut karena pemilik merek dagang cease as soon as their products are sold. Right cease gitu ya. Jadi mereka sudah kehilangan hak terhadap produk itu kalau produknya sudah dijual. Nah, sedangkan untuk yang teori territoriality, trademark is effective in the country in which it is registered. Jadi produk yang dijual dan terregistrasi cuma berlaku di negara di mana yang diregistrasi atau terdaftar gitu ya. Under the theory of territoriality, trademark owners can stop gray marketing. Nah, teori ini yang bisa menyetop gray marketing practice in the registering countries on product bearing their trademarks. Yeah. Since only the territoriality theory affords trademark owners any real legal protection against gray marketing practices,
I believe it is inevitable as well as desirable that it will come to be consistently applied in gray marketing cases. Gitu ya. Jadi yang efektif itu territoriality. Oke, lanjut ke pilihan jawaban. Yang A. The right of trademark owners to enforce in countries in which the trademarks are registered distribution agreements intended to restrict membatasi distribusi to authorized channels. Ini betul ya, sesuai dengan yang ini ya. Sesuai dengan yang ini. Lanjut. Yang B, the right of trademark owners to sell trademark goods only to those distributors who agree to abide by distribution agreement. Nah ini padahal lebih ke wilayah, ini enggak ya. Karena di sini lebih yang efektif itu yang pakai territoriality atau kewilayahan. The legality of channel flow diversion that occurs in a country other than the one in which a trademark is registered. Ini malah memungkinkan untuk ke negara lain, padahal malah dibatasi ya. The significance consumers attach to a trademark. Ini lebih ke consumersnya, enggak. The usefulness of trademarks as marketing tools. Ini juga enggak ya. Trademarks sebagai marketing tools, enggak ada pembahasannya. Jadi, pilihan yang cocok itu yang A. Ya. Kita ke nomor terakhir, nomor 45. Ya. Nah, di nomor 45 ini sudah saya kasih juga karena saling berkaitan. Nah, kunci pertanyaan nomor 45 ada di goodwill. Setelah kita selidiki, ternyata kata-kata goodwill itu muncul di dua paragraf. Yang pertama di paragraf ketiga, yang kemudian ada di paragraf keempat. Nah, itu ya. Makanya saya hadirkan dua paragraf ini. Oke, kita lihat di paragraf ketiga terlebih dahulu. Kata goodwill muncul di sini. Lanjut lagi kata goodwill muncul di sini. Ya. Kita baca di paragraf 3. Trademark owners justifiably argue against gray marketing practices since such practices clearly jeopardize the goodwill established trademark owners. Ya. Consumers who purchase trademark goods. Nah, ini lebih ke kerugiannya ya. Yang keempat, teori universality holds that a trademark is only an indication of the source or origin of the product. This theory doesn't recognize the goodwill functions of a trademark. When the courts apply this theory, gray marketing practices are allowed to continue because the origin of the product remains the same regardless of the specific route of the product through the channel of distribution. Gitu ya. Jadi kalau di paragraf 4 terkait universality itu dia gimana merek tetap ke pemiliknya, gitu ya. Walaupun jalur distribusinya berbeda. Gitu. Oke. Nomor 45 kita lihat. Nah, kata-kata goodwill itu untuk menunjukkan gitu ya, fault trademark owners for their unwillingness to offer a solution to a major consumer complaint
against grey marketing. Enggak ya, karena di sini lebih mengarah kerugiannya, ya, kerugian dari ownersnya ini di sini ya. Yang B, indicate a way in which manufacturers sustain damage against which they ought to be protected. Gitu ya, karena di sini kerugiannya jatuh pada si trademark owners dan konsumen gitu ya. Dan ini juga distributornya, dan kemudian juga di sini kerugiannya jatuh pada ke pemilik merek dagang di paragraf 4 gitu ya. Product remains the same regardless of the specific routes gitu ya. Jadi produknya masih milik si ini, milik produsen, tapi jalur distribusinya yang buruk atau salah. Nah, ini bisa masuk yang B. Yang C, highlight one way in which grey marketing across markets is more problematic than grey marketing within a market. Ini enggak ya, mengetengahkan gimana grey marketing dengan beda pasar itu enggak. Across markets dengan within a market di dalam pasar itu enggak. Demonstrate that grey marketing doesn't always benefit the interest of unauthorized distributors. Katanya menguntungkan si distributor yang tidak resmi, nggak disebutkan ya di sini ya. Malah kerugian dari produsen dan distributor resmi di sini ya. Ini. Oke, jadi yang D tidak. Yang E, argue that consumers are unwilling to accept a reduction in price in exchange for elimination of service. Ini ada elimination of service, ada di paragraf ketiga ya. Tapi tidak menyebutkan bahwa konsumernya nggak mau menerima ini kerugian. Jadi nggak salah. Jadi dari A sampai B, ya A sampai E itu yang paling cocok itu jawaban B, gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Demikian pembahasan soal SBMPTN nomor 41 sampai 45. Semoga dapat dipahami. Sekian, sampai jumpa di lain kesempatan.